Semuanya, sahabat Facebook, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja. Kebetulan saya tidak sedang baik-baik saja. Rada tidak sehat ya, karena kayaknya terserang flu, tenggorokan rada gatal. Ya, tenggorokan saya rada gatal. Kemudian hidung mampet. Jadi suaranya rada bindeng. Tapi ada beberapa hal di sini yang memang ingin saya bahas. Ya, jadi tergelitik ya, mungkin karena gimana ya, sebenarnya bukan urusan saya sih ya, bukan urusan saya, tidak mengefek di kehidupan saya, juga tidak menambahi pundi-pundi rekening saya. Kebetulan saya juga nggak punya rekening. Ya, jadi yoga nambah gaji, yoga nambah rekening, ya kan, nggak nambah angka tabungan. Tapi di saat saya melihat kerancuan di luar sana, itu mungkin karena sudah jadi kebiasaan, jadi addicted ya, jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan untuk mengkoreksi atau mungkin meluruskan, daripada nanti teman-teman juga masih sama. Yang saya harapkan adalah teman-teman terus belajar dan stop menyalahkan pihak manapun, menyalahkan kementerian, menyalahkan presiden, apalagi hingga akhirnya menyalahkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Halo Minul, sore ya Mbak Wong, Sherly, Mbak Eka, semuanya selamat sore. Nah, di sini yang mau saya bahas adalah pembebasan barang kiriman dengan pembebasan bea masuk, itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Pembebasan barang kiriman itu artinya dokumen yang dibutuhkan oleh bea cukai dan itu wajib dilampirkan oleh pihak jasa paket atau pihak perusahaan jasa titipan, yang mana PJT yang di Indonesia. Beliau selaku importir atau penerima perwakilan dari konsumen, yang konsumennya adalah teman-teman PMI. Ini sudah berapa kali ya saya membahas ya, tetapi di sini yang perlu saya tegaskan, dokumen untuk pengurusan pembebasan barang dengan pembebasan bea masuk itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau pembebasan barang Anda dari gudang bea cukai, itu yang dibutuhkan adalah CN atau consignment note dari pihak jasa paket, yang mana menunjukkan barang muatan dari jasa paket. Jadi barang muatan yang dimuat, yang dimasukkan ke dalam kotak itu barangnya apa saja, muatannya apa saja, berapa jumlahnya, berat brutonya berapa. Itulah yang dinamakan consignment note. Corano nota ya, jadi nota barang yang dibeli atau nota barang yang dimuat di dalam kapal, misal milik satu perusahaan, itu apa saja barangnya, berapa jumlah boxnya, berat totalnya berapa, itu ada semua. Itu adalah yang dibutuhkan untuk pembebasan barang. Untuk pembebasan barang oleh pihak jasa paket nanti itu ada SKP. Nah, SKP itu diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja. Ya. Terus kenapa Mbak Kontreng pihak jasa paket meminta paspor, kontrak kerja, Hongkong ID dan visa, bahkan meminta IPMI, harus daftar di Cisco, harus daftar di portal. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, kalau teman-teman dimintai paspor, Hongkong ID, kontrak kerja, visa berikut dengan IKTKLN atau IPMI atau suruh daftar di Cisco maupun daftar di portal, itu tujuannya adalah pembebasan bea masuk dan pajak seperti yang diusulkan oleh Ketua Badan atau Ketua BP2MI Pak Beni Ramdhani. Jadi di saat teman-teman PMI ini kalau mengajukan atau mengajukan fasilitas pembebasan pajak atau bea masuk itu tadi, ya harus menunjukkan dokumen-dokumen pembuktian bahwa Anda adalah PMI, bahwa Anda adalah pekerja migran Indonesia. Syaratnya apa? Ya Anda terdaftar di
di situs BP2MI, ya kan? Itu kan yang disampaikan jelas ya. Jadi di dalam pasal pertama ayat kedua di PMK 141 itu jelas. Relaksasi pemberlakuan 1.500 US dollar yang diperuntukkan untuk PMI, semua PMI yang berada di luar negeri di saat mengirimkan barangnya itu harus terdaftar di BP2MI. Ya, harus terdaftar di BP2MI. Itu berhak atas 3 kali kalau terdaftar di BP2MI. Catat ya. Tetapi kalau Anda tidak terdaftar di BP2MI, namun Anda terdaftar di Kementerian Luar Negeri atau di portal WNI, maka Anda itu dalam 1 tahun hanya mendapatkan 1 kali pembebasan. Dan itu ada ya. Jadi karena teman-teman nggak mau teliti, teman-teman nggak mau jeli ya. Jadi yang harus di sini diluruskan adalah pembebasan barang dengan pembebasan bea masuk 2 hal yang berbeda. Syarat ketentuan berlaku. Dan jika ternyata teman-teman tidak mampu menunjukkan IPMI-nya, tidak mau menunjukkan data di BP2MI maupun di Kemenlu, maka teman-teman tidak berhak atas fasilitas pembebasan bea masuk. Ya, KB nanya sudah expire bagaimana? Nanti ya tak bahas sekalian. Di sini jadi teman-teman itu rancu akhirnya karena kenapa? Karena bea cukai mempunyai kriterianya sendiri. BP2MI mempunyai kriterianya sendiri. KJRI juga mempunyai kriterianya sendiri. Jadi akhirnya ketiga instansi ini informasinya sampai ke teman-teman, ke telinga PMI itu beragam, bermacam-macam. Ya kan, bermacam-macam dan menimbulkan huru-hara lagi, menimbulkan pemahaman yang salah lagi akhirnya, ya kan. Dari bea cukai diharapkan ada NIK atau nomor induk kependudukan dari pengirim maupun penerima. Masih lagi dimintai NPWP jika ada. Kalau NPWP sih itu terserah ya, NPWP penerima itu jika ada lebih bagus. Jika tidak ada maka Anda harus membayar full price pajaknya. Ya kan? Tetapi di sini apakah itu semua tertulis di PMK 141? Iya, itu semua tertulis. Jadi ada NIK, nomor induk kependudukan penerima maupun pengirim itu ada, memang benar. Jadi bea cukai itu nggak salah. Cuman kan yang menjadi pertanyaan teman-teman PMI ini ada yang nggak punya NIK. Kayak saya ini NIK-nya belum terupdate, saya belum punya NIK karena saya belum rekom data ya. Jadi masih banyak teman-teman yang tidak mempunyai NIK atau belum mempunyai NIK dikarenakan belum diupdate. Kemudian disarankan untuk masuk ke portal WNI yang miliknya Kemenlu. Jadi miliknya Kemenlu. Terus portal WNI ini miliknya Kemenlu, teman-teman disuruh daftar yang pendaftarannya melalui via email. Jadi kalau dulu itu sebenarnya Hongkong bisa diakses, sekarang kan Hongkong itu ada tempatnya tersendiri. Jadi teman-teman pendaftarannya melalui email. Daftar itu cukup nama sesuai KTP yang ditulis atau nama asli, nama lengkap sesuai paspor Anda kalau Anda punya paspor ya. Terus emailnya, kemudian kodenya, selanjutnya daftar. Kemudian verifikasi akan didapat di mailbox atau email. Jadi Anda masuk lagi ke email, nanti di sana ada verifikasinya. Baru ada formulir pengisian data lengkapnya sesuai dengan negara Hongkong. Ya, itu sudah ada nanti. Kemudian setelah mengisi, mendapatkan barcode, mengikuti arahan, mendapatkan barcode dan mendapatkan Anda sudah tercatat di konsulat. Yang diminta itu yang itu. Tapi kalau Anda cuma tercatat di situ saja, artinya Anda hanya mendapatkan 1 kali pembebasan dalam 1 tahun di saat teman-teman kirim barang ya. Pembebasan biaya masuknya hanya 1 kali saja, itu 500 USD 1 tahun.
Tetapi kalau mampu menunjukkan IPMI aktif, yang artinya kalau teman-teman sudah mempunyai IPMI dan aktif atau masa berlakunya tidak expire, itu sudah terdaftar di Sisco. Karena antara Sisco PMI dengan IPMI itu sebenarnya satu. Itu satu. Anda terdaftar di Sisco, sudah pasti Anda terdaftar di IPMI. Jadi wacana ini sejak 2012 ya. Jadi kalau teman-teman tadi kan aku share linknya ya, itu link itu sebenarnya tulisan saya itu udah lama sekali, April 2016 tulisan itu ya. April 2016 di saat masih ada KTKLN, dan sebenarnya tulisan itu udah lama tapi saya sadur kembali ya. Jadi antara IPMI dengan Sisco itu sudah jadi satu. Cuman kalau Sisco user ID-nya yang mengisi itu agensi atau PT atau lembaga. Kalau perorangan itu belum bisa. Bisa kalau Anda punya NIK, karena basisnya itu di NIK. Jadi di tahun 2017 di saat Pak Nusron Wahid ke Hong Kong, kita bertemu di Wan Chai, kita mengusulkan Pak langsung saja melalui sistem online KJRI, di mana approval kontrak kerja. Jadi auto langsung di IPMI Reader yang dulunya IKTKLN Reader. Terus dari situ akan ditemukan jika data Anda sudah masuk. Nah, yang kali ini bermasalah adalah teman-teman tidak menemukan datanya. Satu, teman-teman tidak menemukan datanya. Yang kedua, data expire, ya kan? Yang akhirnya menjadi rancu lagi, bingung lagi, tidak terdaftar lagi. Nah, di sini kalau begini bagaimana Mbak Kontreng? Nah, teman-teman akhirnya kan dimintai daftar di portal WNI sambil menunjukkan paspor, kontrak kerja, Hong Kong ID dan visa, yang artinya untuk menunjukkan bahwa Anda ini benar-benar pekerja yang sedang bekerja. Jadi kontraknya masih ada, visanya valid, ya kan, dokumennya valid, Anda ini documented, jadi bukan yang nggak punya dokumen, seperti itu. Jadi kalau terdaftar di Kementerian Luar Negeri, maka Anda hanya pembebasan 1 kali untuk biaya masuknya. Tapi dokumen-dokumen itu bukan berarti membebaskan barang Anda dari gudang bea cukai, tidak. Ya, dokumen-dokumen Anda itu dibutuhkan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang dijanjikan, yang diusulkan oleh Ketua BP2MI. Tetapi pembebasan 500 USD itu ada syarat ketentuan berlaku. Selain dokumen tadi, penghitungannya itu juga perlu diperhatikan. Karena barang kiriman baik umum maupun PMI itu ada batasan dan larangannya. Jadi ada batasannya, jumlahnya ada batasannya. Kalau yang umum kan sudah sering nih saya bahas ya. Yang umum adalah batasan minimalnya 3 USD sampai 1.500 USD. Ini yang umum ya. Sementara kalau yang khusus PMI diatur di PMK 141 dan Permendak nomor 36, di mana dibolehkan mengirim barang kondisi tidak baru, tetapi dibatasi, ya kan, dibatasi. Dibatasi jumlahnya. Dalam satu box itu ukuran 60 kali 80, ya kan? Isinya tidak hanya satu jenis saja. Pasti teman-teman mengirimkan yang isinya berbagai jenis. Dan akhirnya setiap jenis itu nanti ada hitungannya masing-masing. Jadi untuk tekstil atau baju itu jumlahnya 5 saja bagi yang kondisi baru. Yang kondisi tidak baru hanya 15. Jadi total hanya 20. Jadi kalau melebihi 20 bagaimana Mbak Kontreng? Ya dihitung. Nanti dihitung per PCE, dihitung lagi. Jadi melebihi 20 lebihannya berapa? Lebihannya akan dihitung. Dan itu dikenai pajak atau dikenai bea masuk 7,5%. Jadi tidak lagi 10%, tapi 7,5% dikalikan jumlah barang tersebut total per US dollarnya berapa. Jadi US dollarnya itu keseluruhan
including biaya kirim ditambah dengan total biaya yang total dari nilai barang yang Anda kirimkan. Jadi kalau misal teman-teman mengira-ngira atau tidak punya kwitansinya, mengira-ngira total yang di dalam yang aku kirim itu 3.000 Hongkong dolar. Nah, 3.000 Hongkong dolar itu apa saja? Ya kan? 3.000 Hongkong dolar, contohnya di dalamnya ada baju, celana, BH, ya kan, masih ada lagi aksesoris, masih ada makanan, masih ada lagi mainan, tas. Nah, itu setiap dari item itu memiliki nilainya masing-masing. Jadi tidak melulu 500 USD itu berarti total keseluruhan sudah selesai. Itu totalnya kan 3.000 Pak. Itu kurang dari 500 USD. Kan kalau 500 USD 3.580 katanya KJRI. Nah, teman-teman pasti akan ngomongnya seperti itu kan. Akhirnya teman-teman belanja dengan tanpa menghitung jumlah keseluruhan. Jadi akhirnya nanti tagihannya berbeda, menyalahkan peraturan. Padahal sebenarnya teman-teman kurang mau belajar saja, kurang mau peduli ya. Sekarang kalau teman-teman menggunakan box ukuran XL ya, box ukuran XL yang tadi saya sebutkan, kita sebutkan itu box ukuran XL sebenarnya. Box ukuran XL ini biasanya teman-teman kalau kirim pasti harganya kisaran biaya kirimnya 300 ke atas kan, katakan 700 dolar ya. Nah, 700 US dolar. Terus untuk menghindari adanya 500 pembengkakan biaya masuk, pastikan teman-teman itu bajunya jumlahnya juga sama. Jadi misal teman-teman kirim baju jumlahnya hanya 20, tidak boleh melebihi dari angka 20 piece itu tadi. Terus tasnya hanya boleh 2, baik baru maupun lama atau tidak baru kondisinya. Jadi tas itu hanya boleh baru 2, tidak baru 2, artinya boleh 4. Terus di situ ada juga untuk alas kaki juga cuma 2 pasang, baru sama tidak baru. Itu hanya 2 pasang. Aksesoris, mainan anak, semuanya, makanan itu hanya 10 kalau tidak salah. Ya. Jadi itu tidak, kalau makanan kan tidak ada kondisi baru dan tidak baru ya, makanan kan jelas. Nah, jadi semua ada batasannya. Kalau melebihi batasan tersebut, maka biaya masuk yang dibayar 7,5% dikalikan keseluruhan. Nah, total item semua ini teman-teman beli misal karena yang tadi 700 dolar ditambah dengan 3.000 dolar, secara otomatis 3.700 Hongkong dolar, ya kan? 3.700 Hongkong dolar kalau dikruskan ke rupiah, kemudian dikruskan ke USD, itu kisaran 550 US dolar. Ya. Kisaran 500 lebih dari US dolar. Kemudian 550 US dolar ini, yang 500 US dolar mendapatkan pembebasan biaya masuk dengan syarat ketentuan berlaku. Ya, dengan syarat ketentuan berlaku. 500 US dolar ini mendapatkan pembebasan biaya masuk, yang membayar adalah sisanya. Jadi yang 50 US dolar nanti ditarif 7,5% dari 50 US dolar. Dan itu masih dihitung per itemnya. Tapi kalau teman-teman mengikuti jumlah yang tertulis, batasannya tidak melebihi batasan, ya tidak ada masalah. Jadi kalau tidak melebihi batasan ya tidak ada denda, tidak ada denda tambahan, tidak ada tagihan tambahan, ya kan. Kalau kalau tidak melebihi yang tadi, yang dalam list, ya artinya Anda tidak mengalami tambahan apa-apa. Tidak mengalami tambahan apa-apa. Hanya kelebihannya nanti yang dihitung untuk terkena tagihan biaya masuk. Jadi kenapa teman-teman harus tahu, tidak hanya oh ya dibebaskan 500 USD, tapi isi dalam box itu melebihi batas, maka teman-teman juga bertanggung jawab
konsekuensinya adalah tetap membayar biaya masuk karena melebihi batas itu tadi. Jadi sama halnya kalau misal itu cuma satu item, bagaimana Mbak Kontreng? Nggak ada yang salah dengan satu item. Jadi kalau misal teman-teman mau pindahan ya, barang pindahan, saran saya jangan hanya ambil satu box. Saran saya jangan hanya ambil satu box, tapi beberapa box. Jadi satu item, satu box. Satu item, satu box. Jadi kenapa ukuran boxnya akan berbeda? Tapi kan jelas, beberapa box ini milik satu orang. Dengan per boxnya itu sudah satu item. Jadi akan lebih mudah menghitungnya ketimbang Anda dalam satu box besar semua item ada, dihitung satu per satu, kemudian Anda nanti tidak terima ternyata melebihi batas seperti itu. Betul, hampir sama dengan barang bawaan ketika pulang. Betul, ya semua ada batasannya. Jadi tidak melulu terus Anda itu bebas dengan tanpa kontrol, tidak ada, tidak seperti yang disampaikan oleh Kemendak kemarin ya. Jadi bebas wes nggak bayar nggak apa enggak. Ada aturan mainnya. Jadi aturan mainnya adalah kalau teman-teman mengikuti list yang sudah kemarin di-share oleh pihak Bea Cukai, yang sudah saya share karena itu dari pihak Bea Cukai ya. Itu baju kisaran hanya 20 piece. Terus tas koper, tas bekas maupun baru, tas handbag maupun tas backpacker itu mengikuti jumlahnya. Alas kaki atau sepatu mengikuti jumlahnya. Kemudian mainan anak juga ikuti jumlahnya. Kosmetik, semuanya mengikuti jumlah yang sudah dalam list, ya aman. Anda aman. Anda bisa bebas dan tidak bingung lagi terkena yang namanya tagihan atau biaya masuk meskipun itu flat. Jadi kalau mengikuti list jumlahnya sudah tepat. Terus penghitungan fee on board atau penghitungan tarif cukai setelah keseluruhan ditentukan dari biaya Anda, asuransi, ditambah dengan total barang Anda itu ternyata melebihi 500 USD, ya maka kelebihannya Anda wajib bayar. Tidak hanya karena itemnya sudah memenuhi syarat loh Mbak Kontreng, dan itu loh tidak sampai katakan 500 USD, masa aku tetap kon bayar? Ya tetap kalau ternyata keseluruhan totalnya ya melebihi dari angka 500 USD. Jadi kelebihannya yang itu tetap dibayar. Jadi kelebihannya yang dibayar, tapi kan tidak mahal Mbak. Ya, jadi tidak mahal. Kalau dulu hanya 3 USD Mbak ya. Dulu hanya 3 USD batasannya. Bayangkan 3 USD itu 50.000 pun nggak ada. Waktu zaman saya kirim dulu itu masih 3 USD dan sebenarnya itu udah lama peraturan itu. Cuman teman-teman aja karena nggak pernah berurusan dengan hal-hal seperti itu akhirnya tidak tahu atau kurang informasi. Karena selama paket itu sudah di cover oleh pihak jasa paket. Jadi sebenarnya sudah itu menjadi kewajiban pihak jasa paket, bukan kewajiban konsumen. Namun karena kali ini jasa paket sudah tidak mau lagi mengcover biaya tersebut, maka dijatuhkan kepada konsumen. Ya, jadi teman-teman PMI sekarang suruh bayar sendiri biayanya. Nah, di sini ya. Terus di sini apakah kalau melebihi batas itu nanti selain membayar denda bagaimana? Nah, di sini karena ada ketentuan di dalam PMK 141 itu juga ada ketentuan jika melebihi batas atau tidak sesuai, maka Anda akan dimintai persetujuan, yaitu barang ditegah atau barang sebagian didistribusikan dan sebagian ditegah, atau yang sebagian dikirim balik. Itu keputusannya di dalam peraturannya. Tetapi apakah praktek lapangannya demikian?
Di sini kita tidak ada yang bisa menyatakan bahwa praktek lapangannya harus sesuai atau praktek lapangannya ya akan sama, kita tidak ada. Tetapi peraturan itu jelas. Kalau ternyata di lapangan atau di dalam implementasi, dalam prakteknya tidak sesuai dengan peraturan tadi, ya bukan berarti peraturannya yang salah, bukan pula berarti petugasnya yang salah. Karena memang ada hal-hal tertentu yang mana memberikan win-win solution yang tidak tertuang di peraturan. Itu ada. Jadi itu memang ada. Ketentuan-ketentuan penyelesaian yang di luar peraturan tertulis itu ada. Jadi Bea Cukai itu sebenarnya sosialisasi via YouTube itu udah ada. Cuman peminatnya tak lihat ya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Dalam setahun batasan kirim sejumlah betul 3 kali maksimum Mbak Keke, 3 kali maksimum. Jadi kalau melebihi 3 kali yang selanjutnya tidak mendapatkan pembebasan bea masuk ya. Jadi bukan berarti dibatasi kirimnya harus hanya 3 kali dalam satu tahun, itu tidak. Anda boleh 1 tahun mau kirim berapa kali aja silahkan. Tapi masalahnya pembebasan bea masuk hanya berlaku 3 kali saja. Kalau itu pun Anda jika terdaftar di BP2MI. Kalau ternyata Anda tidak terdaftar di BP2MI, Anda hanya terdaftar di portal, Anda hanya boleh pembebasan 1 kali. Jadi Anda mau kirim berapa kali juga nggak ada yang masalahin. Cuman pembebasannya hanya 1 kali dan 3 kali bagi yang tercatat di BP2MI. Nah, sekali lagi, pembebasan barang dari gudang bea cukai dengan pembebasan bea masuk itu 2 hal yang berbeda. Ya. Jadi kemarin kemacetan itu bukan karena peraturan ini belum muncul, bukan. Karena petugas jasa paketnya belum memberikan consignment note-nya, belum memberikan list rincian dari barang muatan mereka kepada bea cukai. Jadi bea cukai tidak bisa merilis barang yang sudah ada di bea cukai. Jadi jangan menyalahkan, kasihan dong yang memberikan edukasi ini. Kalian itu selalu menyalahkan peraturan yang sebenarnya kalian sebelumnya di saat dikasih tahu, di saat kalian diajak belajar, kalian itu nggak mau tahu gitu loh. Ya kan, kalian itu nggak mau tahu masalahnya. Nggak boleh Mbak kirim laptop, karena itu kirim laptop atau kirim HKT, kalaupun boleh, itu melalui peraturan tersendiri. Peraturannya beda. Anda kirim laptop boleh, tapi tidak atas nama PMI. Jadi Anda kirim laptop itu atas nama lainnya, bukan Anda menggunakan fasilitas umum. Jadi itu sejenis barang impor umum lagi, tidak lagi menggunakan barang impor PMI. Kalau Anda menggunakan fasilitas PMI, dilarang mengirim atau tidak ada barang elektronik yang terkait dari HKT, handphone, komputer, laptop maupun tab, itu tidak boleh. Barang elektronik selain itu baru boleh dikirimkan. Jadi itu masuk di barang bawaan. Tapi Anda boleh mengirimkan, ya. Namun Anda mengikuti peraturan yang PMK 96 dan harus baru. Tidak boleh barang bekas. Kalau Anda mengirimkan barang bekas tidak boleh, Anda harus mengirimkan barang elektronik ini barang baru, ada suratnya, kondisi baru, ada suratnya, ada surat pembeliannya, ada kwitansinya, baru Anda boleh kirimkan. Kalau tidak ya tidak bisa. Betul, dulu memang di cover oleh pihak jasa paket. Ya, sekarang tidak di cover oleh pihak jasa paket. Jadi kenapa sekarang customer mulai dibebankan oleh bea konsolidasi, dan kemudian customer ini tidak tahu karena tidak ada transparansi informasi. Akhirnya teman-teman atau customer ini menyalahkan pihak jasa paket. Tidak menyalahkan pihak jasa paket, malah menyalahkan bea cukai. Karena jasa paket tidak mau disalahkan, jasa paket melempar kepada bea cukai yang mana menyatakan peraturannya mempersulit. Sebenarnya tidak, peraturan ini sudah lama. Peraturan ini sudah lama. Justru yang tidak tahu itu teman-teman tidak mau tahu. Jadi peraturan ini udah lama, sudah sejak tahun 2019 itu sudah ada
peraturan ini sudah ada ya. PMK 199 itu diperbarui 3 kali itu malahan. Mengatur tentang biaya masuknya, mengatur tentang batasan barangnya, mengatur tentang juga PPN-nya. PPN-nya dulu 10%, kemudian per 2022 Januari itu naik menjadi 11%. Itu PPN. Itu yang normal ya. Jadi kalau dibilang peraturan sekarang ribet, sebenarnya dari dulu peraturannya memang segitu, peraturannya memang begitu. Karena Anda merasa ribet karena Anda itu baru tahu sekarang atau baru mempraktekkan sekarang, jadi Anda merasa ribet. Padahal sebenarnya itu udah dari dulu ada. Belum lagi kalau teman-teman mau mengimpor barang-barang alat kesehatan. Nah, kalau Anda mengimpor barang-barang alat kesehatan, ini wajib meminta izin Kemenkes. Wajib meminta izin Kemenkes, dan ini dilakukan secara individu, apakah secara kelompok. Ini pun juga harus ada. Apakah ini ada unsur jual beli, terus barang ini Anda beli sendiri ataukah pembelian? Ini memang perlu detail gitu loh. Ya, alat kesehatan harus melalui Kemenkes, tidak bisa melulu langsung lolos, itu tidak bisa. Anda harus melalui Kementerian Kesehatan dulu. Kalau Kementerian Kesehatan sudah melakukan izinnya, Anda sudah melalui izinnya, kemudian izin diloloskan dan mampu membuktikan validasi atas itu barang milik sendiri, saya beli di tahun sekian, ini bukti kwitansinya, mereknya ini, harganya sekian. Nah, itu besar kemungkinan Anda masih bisa dilepas barang Anda dengan syarat ketentuan berlaku, yaitu membayar biaya masuk, ya kan, karena Anda mengimpor. Jadi kemarin yang orang Ponorogo sempat mengirimkan alat untuk tensi darah itu, yang katanya dia mengambil di tempat sampah, ya kan, mengambil di tempat recycle. Nah, ini kan masalah buat Anda karena Anda tidak mampu menunjukkan kwitansinya, Mbak. Jadi kalau Anda tidak mampu menunjukkan kwitansinya, maka barang-barang ini dianggap barang-barang gelap alias barang penyelundupan. Sama seperti yang dilakukan oleh Baim Wong ya. Sama yang seperti yang dilakukan Baim Wong kemarin, itu jenis barang penyelundupan. Barang-barang seperti itu kan barang-barang penyelundupan di mana tidak terdaftar di Kominfo. Seperti HP, seperti tab, laptop, itu wajib didaftarkan di Kominfo kalau Anda itu mengimpor. Jadi impor dalam skala kecil juga berbeda, impor dalam skala besar juga berbeda. Yang artinya barang personal use itu hanya 2 maksimumnya. Tetapi kalau dalam jumlah besar, ini masuknya sudah dalam jumlah perdagangan. Seperti itu. Tapi Anda boleh mengimpor hanya 2 maksimum. Kalau Anda memang melalui pengiriman boleh, tapi Anda harus melalui izin Kominfo. Anda mampu menunjukkan kwitansinya, pembeliannya, kemudian atas nama Anda sendiri, pendaftarannya ya harus sesuai dengan data Anda, tidak boleh dengan data orang lain ya. Sebentar. Sorry. Terus teman-teman itu kalau memang mau mengirimkan kayak handphone, laptop, ya harus ngomong ke petugasnya kalau mau dipakai di Indonesia dan mau dikirim ke Indonesia. Kalau teman-teman ngomong mau dikirim ke Indonesia, nanti kayak Wilson, Broadway itu akan menyediakan surat jalan, Mbak. Ya, menyediakan surat jalan untuk barang elektronik Anda. Berikut di dalam boxnya, jadi masih baru, di dalam boxnya ada surat jalannya, ada paspornya. Jadi laptop Anda itu ada paspornya, kemudian HP Anda juga ada paspornya. Seperti itu udah dari dulu sebenarnya.
Udah dari dulu, cuman dulu Indonesia tidak didaftarkan melalui Kominfo, sekarang didaftarkan melalui Kominfo. Semua barang elektronik yang akan dipakai di Indonesia harus didaftarkan melalui Kominfo. Nah, kok aku tahu? Ya karena aku dulu di tahun 2007 beli laptop Acer. Baru aku belinya di Wilson. Aku ngomong mau dikirim ke Indonesia. Itu benar ada paspornya. Ya, ada paspornya. Kemudian bisa dipakai di Indonesia dan bebas tanpa pajak. Saat itu baru saya titipkan ke teman untuk dibawa pulang. Tapi tidak saya kirim melalui pos, tapi dibawa pulang. Karena kalau melalui pos itu saya harus membayar tax juga ya, membayar pajak juga, dan pajaknya itu nanti di Indonesia. Karena dulu waktu sebelum 2007 saya juga kirim HP melalui kantor pos, itu saya harus bayar juga. Jadi bayar pajak juga. Jadi sebenarnya bukan sekali ini gitu loh. Jadi kalau sekarang teman-teman meributkan dan menyatakan peraturannya mempersulit, peraturannya yang ribet, kenapa diribeti? Kita PMI kenapa diribeti? Sebenarnya tidak ada yang meribeti. Justru sebenarnya teman-teman sendiri yang mau meribetkan diri ya. Kenapa? Kalian ini kan selalu minta di servis VVIP toh. Padahal seharusnya tidak. Seharusnya diperlakukan sama saja. Setara saja. Tidak perlu minta di VVIP. Jadi sekarang karena kalian minta di servis VVIP dan kalian yang merasa terdolimi, dijahili, melapor ke bapak kalian, ya kan? Kok cah cilik alo cah, awakmu nangis dijengkakne kancane, terus lapornya ke bapaknya, ya kan? Kalian lapor ke BP2MI karena kalian merasa bahwa kalian itu PMI, padahal barang hilang, barang kiriman itu urusannya tidak dengan BP2MI. Itu urusannya adalah dengan kantor pos, jasa paket, dan juga dengan bea cukai. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab jika barang hilang, Mbak Kontreng? Bea cukai atau bukan? Ya bukan. Kecuali bea cukai memang yang menyita barang Anda. Bea cukai wajib bertanggung jawab. Kalian menemukan tidak bahwa barang disita oleh bea cukai? Jadi tidak ada, penyitaan itu tidak ada. Kecuali barang Anda itu memang barang penyelundupan, Mbak. Otomatis barang Anda akan di-seize atau barang Anda akan dibekukan dan meminta keterangan dari Anda. Anda mendapatkan barang ini dari mana? Kenapa barang ini jumlahnya sekian banyak? Anda beli sekian banyak ini dalam rangka apa? Itu banyak sekali yang perlu diselesaikan secara tertulis. Dan bahkan kita memang harus membuat surat pernyataan atau mengisi formulir pernyataan jika barang itu digunakan untuk pribadi dan itu bermeterai. Itu asli karena saya melakukannya, jadi saya tahu ya. Jadi kenapa sih kalau disita itu beda lagi, Mbak? Ya, kalau disita itu beda lagi. Terus kalau misal terjadi kehilangan, itu sebenarnya setiap pengiriman barang harusnya ada asuransi. Ya, ada asuransi jadi bisa diklaim. Jadi kenapa kalau mengirimkan dokumen penting, mengirimkan barang elektronik itu disarankan melalui UPS, DHL Express atau melalui jasa paket atau jasa ekspedisi yang memang mempunyai badan hukum. Tujuannya yaitu tadi, kalau mungkin terjadi kerusakan, mungkin terjadi salah di packing, atau mungkin terjadi nanti kehilangan, itu bisa diklaim melalui asuransinya. Tujuannya seperti itu. DHL Express itu biasanya untuk yang di Indonesia sama kantor pos, kalau enggak sama JNT. Jadi tergantung partner mereka sama siapa. Dari Hong Kong DHL Express, di Indonesia bukan lagi DHL juga ada gitu loh. Jadi teman-teman di sini kalau saya itu lebih mengajarkan prosedur dan proses ya. Jadi
Belajarlah prosedur sebelum kalian itu protes. Kalau kalian belum tahu prosedur, ngikuti yo ora, wis kokean protes, ini yang menjadi masalah. Sok-sokan. Ya kan? Akhirnya ditantang beneran, diberlakukan beneran, kalian ngamuk-ngamuk, kan nggak lucu tuh, Rek. Kalian mau sampai kapan seperti itu? Kalau kalian seperti itu selamanya, maka isu apapun terkait dengan PMI akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan momen. Ya, jadi belajar dulu deh ya. Di saat kita membahas tentang pasal-pasal loh, ada yang komentar, ngapain sih Mbak Kontreng mikirin pasal-pasal, aku wis ra nutut utekku. Ngapain sih Mbak Kontreng bahas konoan? Sok pinter. Nek awakmu pinter gak mungkin awakmu babu dadi TKW ning Hongkong. Kalimat-kalimat itu kalian lontarkan gitu loh. Tapi di satu sisi, di saat kalian merasa teraniaya atau peraturan itu kurang menguntungkan, ya memang peraturan tidak akan pernah menguntungkan, peraturan itu tidak ada keberpihakan. Kalian inbox saya menyatakan suruh bersuara untuk siapa? Itu nggak ngaruh Mbak dalam hidup saya sebenarnya. Karena aku nggak butuh paket, aku nggak pernah mau paket. Dari dulu memang aku nggak pernah paketku jarang sekali, bahkan bisa dihitung jari. Saya di Hongkong 18 tahun itu paket bisa dihitung jari. Saya di Singapura 5 tahun paket cuman 1 kali. Jadi saya memang bukan tipikal orang yang suka membeli barang kemudian dipaketkan, tidak. Itu pun waktu aku di Singapura, yang aku paketkan adalah bekas baju yang dikasih saudaranya majikanku, tapi masih bagus-bagus, aku kasihkan ke ponakan, ke anak-anak, karena ukurannya anak-anak. Itu saya juga bayar pajak 240 waktu itu di tahun 2003. Jadi kalau sekarang kalian heboh pajak itu, saya mau nampol ya. Itu udah lama, dari dulu udah ada. Jadi sebenarnya IPMI dengan Cisco itu saling keterkaitan. Kalau Anda sudah punya IPMI, ya sudah terdaftar di Cisco. Kalau kali ini ternyata Cisco tidak bisa untuk cek IPMI Anda, nek kowe gak butuh-butuh amat nggak usah lah Mbak, sebenarnya nggak usah geger. Kalau nggak butuh-butuh amat itu nggak perlu ikutan rempong gitu loh, kecuali memang Anda membutuhkan. Kalau Anda nggak membutuhkan itu nggak perlu rempong sebenarnya gitu loh. Ya kalau jajanan sih nggak masalah ya, jajanan itu kan masih jelas. Kalau jajanan itu hitungannya pun masih jelas kalau jajanan, ya kan. Jajanan ya tetap, apapun barang masuk ke Indonesia itu tetap kena pajak. Cuman kan jumlahnya, tarifnya itu berbeda disesuaikan dengan jenis barang Anda. Itu masuk tidak di list barang yang mana tarif paling tinggi, seperti itu loh. Sebenarnya simple. Yang bikin heboh itu kalian sendiri. Akhirnya kehebohan kalian dimanfaatkan jasa paket, ditarif lebih banyak, ditarif lebih mahal dengan alasan biar cepat dan lain sebagainya. Yang namanya prosedur Mbak, yang namanya proses itu sama. Prosesnya paling lama adalah 30 hari sampai 60 hari kerja. Itu sudah dari dulu. Dalam jangka waktu 60 hari Anda tidak mampu memberikan dokumen yang diminta pihak pabean atau pihak bea cukai, otomatis barang Anda itu akan ditegah. Barang Anda sudah masuk ke barang milik negara. Itu dari dulu. Jadi tahun 2020 saya itu kirim masker. Ya. Itu tak tunggu sampai 2 bulan, saya nggak ada pemberitahuan. Jadi dalam sebelum 2 bulan saya meminta bea cukai untuk mengecek barang saya. Jadi saya track. Kalau di track belum ada, artinya dokumen belum diserahkan oleh pihak jasa paket. Karena saya waktu itu via pos, jadi pihak pos sudah menyerahkan dokumen kepada bea cukai.
Kemudian saya cek pasti ada di trackingnya berapa jumlahnya, FOB-nya, tagihan yang perlu dibayar berapa, itu sudah muncul. Muncul FOB-nya, dihitung jenis barangnya berapa, jumlah totalnya berapa, nilai barang tersebut berapa, kemudian baru dikalikan FOB tadi tagihannya berapa, ditemukan. Seperti itu menghitungnya. FOB adalah free on board, adalah dasar untuk menentukan jumlah tagihan atau bea masuk barang Anda. Jadi seperti itu hitungannya. Jadi enggak segampang, oh ya kurang dari 3.500. Oh ya, cuma 3.500 iki ya kok. Ya kan? Nah, kalian selalu seperti itu, enggak boleh ya. Daftar ke Kemenlu tidak bisa karena nomor paspor tidak ada. Daftar ke Kemenlu itu kan, Saman tahu nggak daftar ke portal Kemenlu itu bagaimana Mbak? Nggak bisa komen ya. Terus masuk inbox. Daftar ke Kemenlu itu, datanya, pengisian datanya itu setelah verifikasi IMEI Mbak. Jadi Anda daftar dulu nama Anda sama email Anda. Kemudian masuk di daftar. Jadi baru setelah itu dari konfirmasi email baru Anda itu bisa mengisi data Anda. Bedanya dulu itu ada security pertanyaan. Di tahun 2018-2019 itu ada security pertanyaan. Kalau sekarang dari portal WNI tidak ada security pertanyaan. Cuman safety-nya yang bisa masuk cuman Anda. Dari kalau Kemenlu itu yang bisa masuk cuman Anda. Karena kan harus dari email Anda. Jadi pihak bea cukai tidak bisa masuk. Meskipun itu nanti ada nomor paspornya atau apa. Kalau Kemenlu itu dari data portal itu hanya kita yang bisa masuk. Tidak bisa orang lain. Karena akan masuk konfirmasinya melalui email masing-masing. Meskipun data itu data kemarin yang mengisikan orang lain, yang bisa masuk adalah tetap teman-teman sendiri. Jadi password dan emailnya yang tahu kan kalian kan. Jadi masuknya kan di email kalian konfirmasinya. Itu safety-nya kalau untuk data Kemenlu. Sementara untuk IPMI itu asalkan ada nomor paspor itu bisa masuk IPMI ya. Jadi kalau IPMI tidak ada security code-nya. Yang ada itu lebih mudah. Jadi seharusnya kalau memang yang dibutuhkan adalah IPMI, ya cukup nomor paspor saja. Itu untuk apa? Pihak bea cukai bisa akses. Tetapi kalau Kemenlu, pihak bea cukai maupun pihak KJRI, pihak manapun tidak bisa akses data Anda kecuali Anda sendiri. Itu bedanya. Nah, apakah wajib Mbak Kontreng lapor diri? Terserah. Wajib ora itu terserah kamu butuh atau enggak. Karena lapor diri itu dibutuhkan hanya untuk di saat kalian mau pulang terus sebenarnya. Kalau kalian belum mau pulang terus ya ngapain kalian lapor diri? Ya kan? Lapor diri itu adalah diperuntukkan bagi seluruh WNI sebenarnya yang sudah berdomisili di luar negeri melebihi dari angka 6 bulan, yang artinya untuk menerbitkan SKPLN. Jadi kayak sensus penduduk sih sebenarnya. Kalau nggak punya NIK untuk yang di portal WNI nggak masalah, skip aja, lupa NIK, nanti akan ada pilihan KTKLN nggak ada, baru ke paspor itu ada. Jadi semua tinggal pilihan yang mana itu ada untuk portal WNI. Sementara kalau IPMI ya sudah nomor paspor saja. Nah, terus nanti kendalanya Mbak nomor paspor terbaruku nggak muncul, yang lama pun cuman sudah expire, ya sudah. Kalau kamu belum butuh ya wis dijarni wae dhisik, ngapain? Ya kan? Tapi nanti akan jadi masalah. Karena kenapa? Sekarang TPPO juga digalakkan, TPPO di Indonesia. Kalau ternyata data Anda tidak masuk di Sisco, data Anda tidak ada di IPMI Reader, pastinya Anda nanti disuruh mengonlinekan. Online-kannya bagaimana Mbak Kontreng? Kan sudah dibilang,
IPMI itu sama dengan IKTKLN. Anda bisa mendapatkan KTKLN kalau Anda sudah mendaftar menjadi anggota asuransi. Jadi kalau IPMI ya Anda harus mendaftarkan asuransi sebagai peserta BPJS, baru bisa kamu mendapatkan IPMI Anda kembali. Ngono ya. Karena memang BPJS itu sebenarnya mau diwajibkan, jadi ya mau ndak mau ya dipaksa kalian. Nanti kalau nggak salah bakal ada itu loket pembayarannya di bandara. Tunggu aja, kalau ada loket pembayaran di bandara, mau ndak mau kan kalian jadi nggak punya alasan, ya kan? Nggak punya alasan menolak, sudah jalani aja udah. Mau gimana lagi ya kan? Mau gimana lagi ya toh? Yang mau pulang terus daftar IPMI nggak bisa ya, serasa daftar mbak, wong pulang terus saya kok nggak usah daftar ya. Sebenarnya kesel gak sih rek sampean ngrungokne? Aku kesel loh bahas. Sebenarnya saya tuh capek banget membahas ini, berulang-ulang sampai bosen, serius bosen banget sebenarnya. Tapi melihat beranda kalian itu juga jadinya itu pengen banget bahas malah. Akhirnya tetap membahas juga, tapi ya nggak apa-apa sih, ya kan. Sudah paham sekarang mbak ya, harus paham kabeh sekarang. Kalau kalian tidak menunjukkan dokumen yang dibutuhkan boleh, tapi tarifnya kalian mengikuti tarif pajak umum, yaitu batasan 3 USD sampai 500 USD dan PPh PP apa namanya biaya masuk PPN, PPh-nya itu 10%, 11% dan 10%. Hanya akan ada keringanan kalau penerima mempunyai NPWP ya. Jadi di sini yang perlu dicatat. Sekali lagi, pembebasan barang dari gudang bea cukai dengan pembebasan bea masuk dua hal yang berbeda. Dokumen yang dibutuhkan untuk pembebasan barang itu adalah kewajiban jasa paket. Di antaranya adalah consignment note dan RW bill, serta list barang muatan ya. Isone ya jalani ae wis aja umyak ae. Ya betul. Terus kalau untuk minta dokumen lainnya itu adalah pembebasan bea masuk. Sing kok rempong nih kan bebasan bea masuk tau Dewi. Sekarang kalian sudah diberi rempong wae. Kalian kan sekarang udah diloloskan itu permintaan kalian dispesialkan toh. Gak usah rempong wis dituruti kok. Ya syarat ketentuan berlaku. Mana ada free gundulmu free gak bayar gundulmu. Kalau teman-teman mau dapatkan free yang 0 rupiah ya pakai fasilitas barang pindahan, pulang los pakai fasilitas barang pindahan. Ya, barang pindahan seperti apa? Barang pindahan tidak ada yang berubah. Barang pindahan sama peraturannya. Berlaku 3 bulan dan sebelum dan sesudah teman-teman pulang. Itu berlakunya ya. Dan itu dibolehkan bagi WNI yang sudah berada domisili di luar negeri minimal 1 tahun. Nah, aku NPWP dan IKTKLN wis punya. Aku urung duwe kabeh, nik pun aku belum ada ya. Jadi di sini kan teman-teman paham tidak ya? Jadi harap diketahui lah. Sithik akeh belajar sithik eding, jadi ben ora sambolan baleni ya. Oke ya. Nah, kalau mau belajar jangan separuh-separuh. Belajar itu all out. Jadi pasal-pasal di 141 itu ada semua, jelas semua ya kan. Ya wes kudu gawe BPJS ya, kalau butuh nggak apa-apa mbak, maksudnya kamu kan butuh IPMI-nya kok update, jadi ya silahkan. Tapi kalau enggak ya enggak usah, aku kan juga butuh ya. Cuman nanti memang kalau pulang cuti itu nanti bermasalah atau enggak, pastinya mereka akan menyediakan loket, karena memang yang kalian pikirkan kan kemarin loket pembayarannya enggak ada toh. BP2MI kan sudah menyatakan tidak berlaku bagi yang cuti karena belum ada loket pembayaran. Nah, aku nek wis ana loket pembayaran ya malah berlaku toh.
So simple lah, ya kan? Nah, dan saya kurang tahu KJRI Hongkong ini sekarang itu diem saja. Tidak ada istilah dalam artian menjadi jembatan buat teman-teman. Mengumpulkan antara perwakilan BP2MI, Bea Cukai, kemudian jasa pos, jasa paket. Itu dikumpulkan 5 komponen ini harus duduk bareng. Dipahamkan tugasnya jasa paket itu apa. Tugasnya PMI itu apa. Bukan tugasnya PMI seperti yang disampaikan Pak Beni loh ya. Bukan. Itu tugas dan kewajibannya petugas atau lembaga itu bukan tugasnya PMI. PMI tugasnya juga ngono kuwi, ya kan? Membagi informasi nggak usah disuruh, kalau kita mau ya sudah membagi. Jadi jangan mau kalian itu dijadikan alat oleh lembaga-lembaga seperti ini gitu loh. Cuman kalian sepertinya malah menjajakan diri mau jadikan alat PO kalian, ngerti nggak? Itu bukan tugas kalian, tekan lembaganya untuk bekerja, bukan kamu malah menjajakan diri. Pegiat-pegiat buruh migran yang kemarin diundang itu loh, meskipun nggak semua, ya kan? Sok-sokan. Sopo ae sing diundang? Sopo sing teko diingi? Kalau jadi pegiat itu nggak seperti itu. Harusnya kalian nggak mau menerima gelar tugas PMI itu apa. Lah kok penak men kono sing digaji kita kon kerja. Enak di lu nggak enak di gue dong. Ya. Jangan maulah dari dulu seperti itu, ya kan? Di tahun 2020 masalah portal juga sama, menggunakan tangan PMI lagi, ya kan? Akhirnya membenturkan sesama PMI. KJRI saya cari aman, petugas baru. Iya, petugas baru cari aman. Semuanya dilempar pokoknya. Wih urusanmu, duduk urusanku, tugasku ki mau ngawal. Lah penak men uripmu. Ya kan? Tidak ada penjelasan sama sekali dari KJRI tentang hal ini. Kenapa Sisko nggak aktif? Kenapa teman-teman nggak bisa? Itu kan nggak ada penjelasan. Jadi dari dulu itu sebenarnya pemerintah, BP2MI maupun KJRI di saat ada pembaruan update peraturan terkait PMI itu nggak mau memberitahukan ke PMI, mereka memberitahukannya ke PT, ke petugas lembaga, tok, tapi nggak ada panduan untuk PMI itu nggak ada. Sama seperti halnya peraturan PMK 96 kemarin, ya kan, di saat saya meminta Konsul Bea Cukai untuk mengupdate peraturannya, dengan mudah menjawab bahwa peraturan itu bukan untuk PMI, emang kita bukan WNI. Jadi sebenarnya kesalahannya adalah di sini. PMI itu selalu minta dibedakan, padahal kitanya harusnya minta setara, sama saja gitu loh. Jadi kita itu harus update peraturan. Bukan berarti peraturannya untuk umum, ditujukan untuk umum, PMI nggak perlu ngerti, kan nggak bisa toh. Jadi di sini loh yang menjadi poin sebenarnya. Petugasnya nggak boleh seperti itu seharusnya. Ini kan akhirnya menjadi poin kelemahan lagi nanti gitu loh. Terus teman-teman juga harusnya menekan KJRI. Pak, kita itu WNI, kita juga sama. Meskipun kita itu statusnya pekerja, fasilitas yang diberikan ya harusnya sama dengan tanpa mengurangi fasilitas-fasilitas sarana prasarana pelayanan bagi WNI yang di luar negeri dengan status domestic helper. Gak enak ya sing muni kayak gitu. Kalian kan gak mau ngomong kayak gitu, kalian pengennya dispesialisasikan terus, ya kan? Ketinggalan gak apa-apa, nanti aja di rewind lagi ya. Nanti ini juga tak up di YouTube karena takutnya Facebooknya sosote ya, biasa, ya kan? Jadi di sini loh, kalian itu kalau diajari kon pinter, diajari kon belajar, siti, wae mbak, wes toh pasti berguna nanti di belakang buat kamu, ya kan? Minimal buat kamu sendiri, nggak buat orang lain. Tapi kalau kalian mau share, itu lebih bagus. Karena apa? Karena itu akan menambah pengetahuan yang lainnya. Bukan yang kalian share itu yang nggak penting. Gosip kok share, ya kan? Artis kok share. Tapi giliran masalah yang penting-penting kalian nggak mau share. Nah, di sini masalahnya kan. Maunya kalian itu tanya dijawab langsung. Gak ada ya. Telepon dikon angkat langsung, ketemu pirang perkara aku kudu ngangkat teleponmu langsung ya.
Ketemu pirang perkara aku kudu jawabi pertanyaanmu. Kok bayar piro? Nek dikonokne dapuran padha TKW ne wae sombong, ya boleh saja saya sombong sama kamu. Lu siapa gue gitu kan? Wis ping piro aku kok konokne padha TKW ne wae sombong, ditakoni ora tau jawab. Kowe ngerti ra, Mbak? Perjawabanmu ini wis tak forward ning KJRI biar izin. Aku pernah dikonokne. Isik kuwi kayane. Inbokan itu masih ada. Inbokan itu karena di page selama. Sementara page selama itu masih bisa saya buka, tapi melalui akun lain, ya. Ada itu inbokannya nek tak cari. Ya harusnya kamu itu malu sesama TKW, takon yang TKW maksa lagi, ya kan? Ya toh? TKW sesama TKW, takon yang TKW maksa pisan. Terus iso neh muni, Mbak gak usah kamu sebar nomor HP-mu nek ditakoni auto blokir. Suka-suka gue, emang lu tak blokir kowe iki sapa? Tak simpen nomormu ya kowe iki sapa, ya kan? Ya, harusnya disamaratakan bukan malah di VVIP kan. Tapi kan kalian suka di VVIP kan. Engko nek paspormu tiba-tiba untuk PMI, paspor untuk PMI dikembalikan ke yang lama, baru di situ kamu mati kutu. Ya, baru di situ nanti kamu mati kutu. Paspor akan dikembalikan. Terus kalau bikin paspor untuk TKI itu beda lagi, jalurnya beda maneh, persyaratannya beda maneh, ya kan? Terus warnane paspore malih maneh, ngono kok baru kalian mati kutu. Engko rame maneh. Yo silahkan rame, aku wis ra dadi TKW engko jaman kuwi. Jaman kuwi aku engko wis ra dadi TKW. Silahkan kalian rame sendiri, ya kan? Haya podo TKW ini kok kowe kudet. Nek ra ono ngene, kabeh TKW kan enggak kaya sampean, Mbak, cerdas, pinter. Lah we nyalahne wong cerdas, wong pinter. Wong pinter itu bukan karena pinter dari lahir, tapi karena mereka mau belajar, ya kan? Ngomong ae kowe males, itu loh. Ya saat ini karena itu ada usulan, Mbak Sarinarita, karena ada usulan dari tim TPPO bahwa paspor TKI disuruh mengembalikan ke yang dulu. Jadi paspor TKI itu konwai tanda. Ingat, ini usulan ini tidak hanya tim TPPO. Di saat kita Zoom dengan Bea Cukai, ada salah satu komunitas mahasiswa dari Korea juga menyatakan hal yang sama. Bukankah dari paspornya TKI itu bisa dilihat? Iki yo aneh. Jadi makanya aku ki gumun jane mahasiswa loh. Aku jan gumun jane Yohan. Saat itu awalnya aku masih kagum dia mau membongkar undang-undang pasalnya. Tapi ternyata terus tiba-tiba dia bilang, bukankah dari paspornya TKI itu bisa dilihat? Hello, paspor itu tidak sama. Paspor itu adalah dokumen negara untuk warga negaranya yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Terlepas perjalanan ke luar negerinya mau kerja kek, mau jadi pengunjung kek, ya kan, mau bisnis kek, itu paspornya sama. Yang membedakan aplikasi izin tinggalnya sama aplikasi di saat kalian mau bikin paspornya. Pengajuannya itu ada syarat tambahan, dokumen tambahan jika memang kalian mau bekerja. Contoh, karena kita mau bekerja, kita membutuhkan surat rekomendasi dari BLK, surat rekomendasi dari PT atau penyalur karena kita mau bekerja. Kalau Anda mau berkunjung, harus ada beberapa syarat ketentuan berlaku, diantaranya tiket PP, alamat yang dituju, garantornya, asuransi lah. Itu wajib. Karena itu untuk pencegahan perdagangan orang. Kalau kamu tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut, ya kamu tidak dibikinkan paspor. Sebenarnya seperti itu yang membedakan. Nah, kalau nanti paspor TKI dikai tanda, wes kayak gitu, berarti kamu itu kembali lagi ke zamannya Pak SBY. Ya toh, kembali lagi ke zamannya Pak SBY. Jadi kenapa kemarin di saat usulan dari BP2MI yang tadi pagi aku share ulang videoku, kan aku menyatakan kita nggak mau dikembalikan ke peraturan lama, kita nggak mau di VVIP kan. Jangan ada karpet merah, karena kalau kamu lewat karpet merah ini ngetokne banget kowe iki PMI, Mbak.
Yang sebenarnya garis itu sudah sama loh ya. Sudah sama. Selamat datang WNI ke Indonesia. Tapi kenyataannya karena Anda TKI, jadi Anda itu lewat jalur lain nantinya. Hah? Seneng men lo dikayaknya gitu. Terus kalian selalu keluar-keluar karena kita itu pahlawan devisa. Terus emang kenapa kalau lu pahlawan devisa, Mbak? Di sini loh mindsetnya diubah lah. Toh kalaupun iya kamu pahlawan devisa, kamu bermasalah di luar negeri, berurusan dengan hukum ataupun pelanggaran, ya awakmu dhewe lho sing bertanggung jawab. Tapi kamu membawa nama negara masalahnya kan? Akhirnya. Ya toh? Jadi di sini loh yang harus di breakthrough. Jadi mindset seperti ini harap dihilangkan gitu loh. Ojo peh. Kita kan pahlawan devisa Mbak Kontring, harusnya dispesialkan. Harusnya Anda itu berpihak kepada PMI. Emang itu lu siapa? Aku kok ngomong berpihak ning awakmu ki ya temu pirang perkara, ya kan? Ngomong wong cilik, aku gak wong cilik, aku sama. Ya. Jadi stop menggunakan hal-hal seperti ini ya. Jadi mari kita itu sama-sama memperbaiki diri, evaluasi. Sebelum protes, evaluasi dhisik. Ya kan? Sebelum kalian itu ngelok-ngelokne peraturannya nggak jelas lah dan lain sebagainya, itu loh yang minta kamu sendiri. Kan kalian yang minta ya loh. Kalian yang minta, ya kan? Kalau sudah dituruti ya sudah, nikmati gitu loh. Ya diri sendiri yang nanggung, iya, nggak orang lain, kamu sendiri yang menanggung dan tidak bisa intervensi mau apa, ya kan? Nah, terus itu kan kemarin atas jasanya siapa? Kayaknya JPK juga upload atas jasanya Uya Kuya gundelmu cah. Kalian itu dimanfaatkan. Sebagai dapil luar negeri hanya concern hal-hal seperti ini. Justru menurut saya itu dapil luar negeri yang tidak kompeten. Ya, harusnya kalau dapil luar negeri itu lebih concern ke beberapa hal yang lebih utama, di antaranya pendidikan dari keluarga buruh migran misalnya. Oleh subsidi lah nek ibu iki single parent kerja ning luar negeri ngragati anake ben iso sekolah. Iki anaknya dapat ndak allowance pendidikan. Itu dapil luar negeri harusnya concernnya lebih ke situ untuk memperbaiki generasi. Terus kesehatan, kayak kemarin kayaknya Lula Kamal itu kan masuk ke arah kesehatan, tapi aku gak ketemu, gak ngerti kesehatan yang bagaimana yang dia bahas juga. Ya kan, kalau tujuannya kesehatan, ya bagi PMI itu BPJS-nya yang dibutuhkan kesehatan, Mbak Lula Kamal. Wes iki engko sharen ben dirungokne ya. Karena kemarin saya juga melihat YouTube, beliau itu katanya concern dengan PMI karena dia memilih menjadi dapil luar negeri. Concern katanya peraturan yang mengatur undang-undang untuk PMI itu sudah baik tapi pelaksanaannya kurang maksimal. Betul, peraturannya itu sudah baik. Kenapa kurang maksimal? Ya karena kurangnya orang-orang yang tepat. Karena kalian tidak kompeten, orangnya tidak kompeten, yang masuk di dalamnya akhirnya ya wis tidak jadi aturan yang tepat gitu loh. Aturannya jadi salah padahal aturannya sudah tepat. Peraturannya sudah bagus. Orangnya yang menjalani terlalu arogan. Padahal ini terkait tentang PMI, kalian tidak mau menanyakan kepada PMI. Kalian mempunyai ide sendiri, sudah memutuskan sendiri, seolah sudah menjadi dapil luar negeri, sudah mendapatkan kursi. Terus kamu nggak memperhatikan usulan yang sesungguhnya suara PMI, tapi lebih memperhatikan usulan suara duta cawat. Repot kan? Ya kan? Akhirnya apa yang didapat? Ya seperti ini. Jadi perhatikan di saat teman-teman memilih dapil luar negeri itu harus diperhatikan. Kalau dapilnya luar negeri nggak kompeten, duduk dapat kursi percuma. Ya, percuma ya. Dari semua partai tidak ada masalah partainya apa, tapi kalian harus meyakinkan bahwa yang duduk di dapil luar negeri itu pasti kompeten. Pertama, dia sanggup dan berani bertanggung jawab secara konsisten membawa isu PMI sampai pada akarnya. Ya kan? Itu yang utama. Meskipun dia tidak di bagian tertentu, tapi dia dapil luar negeri gitu loh.
Itu tugas Dapil Luar Negeri sebenarnya, menyerap semua aspirasi yang disampaikan PMI, baik secara global maupun secara individu, maupun secara organisasi, komunitas, individu. Idenya ini wajib didengarkan, digodok, kemudian diumumkan yang dipakai yang mana, kenapa ini tidak sesuai, mengapa tidak sesuai. Tidak melulu harus menggunakan suara terbanyak, karena suara terbanyak belum tentu tepat juga kan, kalau kita berbicara dengan hal-hal seperti ini, ya kan. Jadi di sini loh kurangnya. Sementara dapil yang duduk di dalam kursi saat ini, kompetensinya bisa dilihat sendiri kan. Kompetensinya seperti apa bisa dilihat sendiri. Saya nggak mau ngomong ya. Kompetensinya bisa dilihat. Yang dibahas cuma itu saja. Dan semuanya tidak sesuai. Yang artinya tidak sesuai karena memang tidak mau menimbang beberapa usulan lainnya. Mereka sudah menentukan keputusan, baru meminta kalian untuk join. Baru meminta pendapat kalian, jejak pendapat setelah peraturan dijalankan. Ini membagongkan. Jadi jejak pendapat itu sebelum draft ditandatangani. Kalau draft sudah ditandatangani, sudah disahkan, baru meminta jejak pendapat. Ini namanya lelucon. Karena nggak bisa merubah apa-apa gitu loh. Nggak bisa merubah apa-apa. Jadi sebelum peraturan ditetapkan, seharusnya semua dapil luar negeri ini sebanyak mungkin meminta aspirasi dan pendapat terkait topik yang ada. Sama seperti halnya konsul-konsul yang di KJRI. Sebelum Anda mengundang kebanyakan dari orang yang Anda anggap kompeten, Anda itu harus tahu dulu apa yang harus dibahas. Bukan belum tahu yang dibahas, sudah menentukan list undangan, kemudian tempat pun tidak ditentukan. Ya Anda ini mau apa sebenarnya gitu loh. Ya kan? Konsul-konsul terbarunya kalau memang pengen tahu, oh di Hongkong itu seperti apa sih? Sebenarnya di Hongkong itu perspektif hukumnya seperti apa? Saya yakin mereka sebenarnya sudah belajar sedikit banyak gitu loh. Tetapi kan di sini memang kita perlu penyelarasan antara grassroots, lapangan, dengan prosedur. Jadi harus ada beberapa ketimpangan itu perlu diselaraskan. Prosedur ya kita harus mengikuti prosedur. Aturan ya aturan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin memang kita memerlukan win-win solution di sini kan. Banyak karena tingginya gap dari seorang konsul kepada teman-teman pegiat migran itu akan berbahaya sekali, ya kan? Meskipun di situ di depannya, oh oke, Mbak, kita menerima saran Anda, menerima masukan, tapi tidak pernah dibahas masukan tersebut. Diterima saja, ya percuma. Kita itu tidak menginginkan hanya diterima saja, kita menginginkannya diterima, dibahas, dieksekusi, di follow up, kemudian masih dievaluasi lagi. Itu kan untuk perbaikan. Kalau hanya, oh kita menerima Mbak, ya menerima saja percuma, ditampung doang kan percuma, ya kan? Tidak melakukan apa-apa, ya percuma. Jadi di sini ya pembahasan-pembahasan yang sebenarnya terkait PMI nanti di YouTube akan saya bahas lagi, tapi akan saya cut. Jadi tidak seperti ini. Kalau ini langsung tak bawa di YouTube, nanti teman-teman juga bosen dengernya, terlalu panjang dan lain sebagainya. Tapi tetap tak bawa ke YouTube. Dalam artian ini tetap tak pindah ke YouTube untuk safety reason. Jadi minimal apa yang saya sampaikan, apa yang saya tegaskan, apa yang sudah saya ekspresikan, apa yang sudah saya speak out itu masih tersimpan nantinya. Karena kalau di Facebook saja Facebooknya hilang, maka apa yang saya tulis maupun apa yang saya sampaikan baik secara audio visual akan hilang juga. Nah, selamat akhir pekan, selamat berlibur, dan ingat jaga kesehatan.